subscribe, like, and share. Jika Allah Maha Penyayang, kenapa Allah membuat neraka? Untuk kau. Itulah kenapa diciptakan Allah neraka. Orang masuk neraka itu karena Allah tak sayang atau karena dia buat salah? Saya kan sama suami sudah talak 2. Nah, cara rujuknya kalau sudah habis iddahnya itu cemana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi ke Balam, jangan lupa membeli ikan. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah ini belum makan. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ustadz pernah mengatakan dalam video, jangan mati sebelum bangun masjid. Coba tolong Ustadz jelaskan apa makna cakap Ustadz, jangan mati sebelum bangun masjid. Ada ungkapan orang, jangan mati sebelum ke Bali. Maksudnya, kalau ada duit, pergilah ke Bali jalan-jalan. Balik dari Bali, mati dah. Bukan kata saya, kata orang. Nah, kata saya, jangan mati sebelum masjid, sebelum bangun masjid. Maksudnya kalau ada duit, bangunlah masjid. Bebaskan tanah semeter 2 meter. Tak bisa membangun satu masjid, 1 sak semen. Batu bata, kerikil, kosen, pintu, kubah, AC, toilet, kamar mandi. Supaya kita dapat amal jariah mengalir sampai hari kiamat insyaAllah. Rumah kita yang besar tinggal. Mobil yang mewah mahal tinggal. Bini? Itu tinggal aja. Yang mengalir inilah masjid nih. Mudah-mudahan selesai cepat masjid nih insyaAllah. Itulah maksud cakap saya itu. Pertanyaan kedua, saya pernah menonton YouTube tausiah Ustadz Somad menjawab pertanyaan jamaah bahwa uang yang dikeluarkan untuk mendaftar ibadah haji harus dikeluarkan zakatnya tiap tahun. Menyetor jamaah haji 50 juta. 2025 di store. Berangkat 30 tahun lagi. 35 45, 55. Apakah setiap tahun itu dikeluarkan zakatnya? Ya, dikeluarkan zakatnya. Zakat apa namanya? Zakat mal. Karena itu terhitung sebagai tabungan. Di total semua. Kebetulan di bank rekening Bank Riau Kepri Syariah Ibu, Bapak ada 50 juta. Amin. Dari bunyinya macam tak yakin. Macam marah pula. 50. Ditambahkan 50 tadi yang uang ONH itu. 50 tambah 50 berarti 100 juta. Dikeluarkan zakatnya 2,5%. 2,5 juta tiap tahun. Saya nggak mau keluarkan zakatnya Pak Ustadz. Itu bukan duit saya. Bukan duit saya, maka saya tidak keluarkan zakatnya. Store duit 50 juta. Setelah store mati. Pertanyaannya setelah mati, duitnya balik atau tak balik? Balik duitnya. Itu tandanya duit itu punya kita. Kita cuma nitip ke bank. Titip, aku mau berangkat 2055. Mati kita, duit itu balik. Makanya kalau ada orang bilang saya tak mau bayar zakat, itu bukan duit saya. Terus kalau kau mati mau duit itu balik? Mau, duit kau lah itu. Itu duit kita. Kita cuma nitip ke bank. Maka kalau ngitung zakat, hitung itu masuk. Kalau kita punya di tabungan 25 juta, tambah 50, 75. Kena zakat 2,5%. Apa nama zakatnya Pak Ustaz? Zakat mal, zakat harta. Jika sejak awal mendaftar sampai dekat berangkat, apakah boleh dikeluarkan untuk beberapa lembaga? Membayar zakat ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Kalau saya bayar ke Basnas,
nanti kawan saya di kampung, sepupu saya, dia miskin tak dapat Pak Ustadz. Masukkan nama dia. Sepupu, kawan, tetangga. Bilang sama Basnas. Basnas, aku bayar ke Basnas. Tapi tolong bagi ini. Basnas akan membagi. Kalau kalian bagi, aku bayar. Kalau tak mau bagi, tak aku bayar ke Basnas. Aku bayar sendiri. Kata Basnas, bagilah. Kata Basnas. Bagi, dapat. Jika yang berhak menerima termasuk fisabilillah, apakah boleh saya keluarkan untuk santri yang kesulitan biaya di pondok, misalnya untuk daftar ulang SPP? Fisabilillah itu untuk perang, melawan Israel, beli pistol, beli baju besi, beli tank. Menurut mazhab 4, paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Ambali. Fisabilillah itu hanya untuk perang. Tapi ada ustadz yang bilang fisabilillah bisa masuk untuk guru pesantren. Bisa untuk santri. Itu fisabilillah menurut pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi. Meninggal tahun 606 Hijrah. Mazhabnya Syafi'i. Tapi jarak dia dengan Imam Syafi'i 400 tahun. Pendapat dia ini dikutip oleh ulama Al-Azhar namanya Syekh Atiyah Soqar. Nama kitabnya Fatawa Al-Azhar. Boleh memakai zakat untuk gaji guru agama. Boleh memakai zakat untuk santri di pesantren. Karena anak pesantren ini juga kalau tamat dia fisabilillah menolong agama Allah. Jadi nanti kalau ada ustadz yang mengatakan enggak boleh, hanya untuk perang saja. Oh, itu yang kemarin dari Ustaz Somad. Boleh. Itu berarti Bapak Ibu condong ke pendapat yang boleh apa tak boleh? Terserah. Selama ada pendapat ulama. Jika termasuk fisabilillah, apakah sebagian besar boleh dikeluarkan untuk saudara-saudara di Palestina? Kita waktu penggalangan dana di Masjid An-Nur dapat 11 miliar. Dikirim ke Palestina. Zakat pun ada masuk. Zakat profesi pun masuk. Karena melawan Israel. Tapi jangan melalui lembaga yang tidak resmi. Saya hanya mau penggalangan dana melalui Basnas. Karena yang bisa masuk itu hanya melalui G2G. Government to government. Pemerintah ke pemerintah. Kalau tidak kuat khawatir kita tak masuk, duitnya tak sampai tak kemana-mana. Maka saya kalau diminta penggalangan dana, Tabligh Akbar, saya hanya mau ngasih ikut acara Basnas. Maksudnya waktu di An-Nur itu saya bilang, Basnas saya yang buat, ya saya ikut. Kalau tidak saya tak berani. Besar tanggung jawabnya di akhirat. Kalau duit itu tak sampai. Ustaz Somad ceramah di mana-mana. Jangan korupsi. Jangan makan haram. Nah, pas di akhirat rupanya satu tempat awal sama koruptor. Nah, Ustaz disiko juga. Ustaz kan tidak ada korupsi. Iyo, batang piti itu tidak sampai ke Palestina. Oh, samonya Wak Buya. Hati-hati yang menggalang dana untuk Palestina. Harus lembaga resmi. Pertanyaan ketiga. Saya membaca tahlil selesai sholat maghrib. Baru separuh kemudian azan isya. Tahlil separuh gimana? Tahlil la ilaha illallah. Kalau separuh batu la ilaha. La ilah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya membaca tahlil selesai maghrib. Baru separuh. Kemudian azan isya. Bacaan tahlil saya teruskan selesai azan isya. Atau selesai sholat isya saya meneruskan bacaan tahlil saya. Untuk ortu dan keluarga yang sudah meninggal dunia. Tahlil tidak ada batasan. Ya ayyuhalladzina amanu ya orang beriman. Uzkurullah, berzikirlah kamu mengingat Allah. Zikran katsira. Sebanyak-banyaknya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, sampaikanlah bacaan tahlilku tadi kepada almarhum makku, almarhumah makku, almarhumah ayahku. Sampai. Mana dalilnya? Dalilnya Nabi membelah pelepah korma. Dicucukkannya ke kubur. Kata Nabi, pelepah korma ini bertasbih.
Tujukan ke kubur. Kata Imam Nawawi mengomentari hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Dikomentari Imam Nawawi dalam kitab syarah namanya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Hajjaj. Kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi tahlil orang beriman. Itulah dalil. Walaupun 3 kali tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan tahlilku. Habis sholat ditambahnya lagi macam tadi, la ilaha illallah. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan tahlilku tadi ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina. Saya tak bisa bahasa Arab, Pak Ustaz. Almarhumah amak dan apak dan mamak dan pepso dan cipta dan sampai. Kalau ada yang bilang tak sampai, kasih nama lengkap. Nanti kok mati saya kirim. Kalau tak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Pertanyaan keempat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Somad. Senamo. Dari Madura. Saya Mator Sekelangkong. Saya artinya apa kabar? Mator Sekelangkong, terima kasih. Saya punya kakak kandung perempuan. Menikah dengan seorang laki-laki. Saya sedang menjalin hubungan dengan perempuan sepupunya suami dari kakak kandung saya. Abang ipanya punya sepupu, hanya sedang ada hubungan. Anak dari pamannya suami kakak kandung saya. Iya, sepupunya. Dan saya ingin menjadikan dia istri saya. Apakah boleh saya menikahinya? Jangankan waang. Abang Ipa waang itu boleh nikah semuanya. Jangankan kamu menikahi dia. Abang iparmu itu boleh menikah sama sepupu. Apalagi ini orang lain. Tak ada hubungan nasab. Yang tak boleh dinikahi. Urriman alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Siapa yang haram dinikahi? Ummahatukum, mak kandung. Wa akhawatukum, saudari kandung. Wa ammatukum, saudari ayah awak, makcik awak. Wa khalatukum, saudari mak awak, makcik dari pihak mak. Wa banatul akhi, wa banatul ukhti, anak saudara. Ambo punya saudara. Saudara ambo kau punya anak. Kemanakan ambo? Tidak boleh menikah. Wa banatul ukhti, anak saudari perempuan ambo. Wa ummahatukum allati arda'nakum, ibu yang menyusukan kamu. Waktu awak ketek, dititipkan ke tetangga, disusukan nyawa 5 kali konyang. Makanya kalau menyusukan anak hitung, sekali konyang, 2 kali konyang, 3 kali konyang, 5 kali konyang. Tidak boleh awak nikah sama nya, tidak boleh nikah sama anaknya. Wa rabaikum allati fi hujurikum min allati dakhaltum bihinna, anak tiri yang kita sempat berhubungan dengan maknya. Nikah awak dengan perempuan, nyejando, ada anaknya. Sempat berhubungan sama maknya, tak boleh awak nikahi anaknya. Tapi kalau waktu akad tuh, habis akad, mati maknya. Anaknya gadis, bisa awak nikah sama anaknya. Dakhaltum bihinna, kalau sempat dukhul, berhubungan kelamin. Adapun sepupu, apalagi sepupu abang ipar. Jauh. Katanya tak boleh nikah sekampung Pak Ustaz. Sekampung mana boleh, terlalu banyak. Surang dan bila. Terlambat gula. Tapi orang tuanya tidak merestui kami. Karena akan ada musibah di antara keluarga kami. Entah itu faktor ekonomi, perceraian atau kematian. La ilaha illallah. Masih percaya sama begitu-begitu di zaman ini. Mana pula ada hubungan. Kalau sampai dia yakin, kalau waang nikah dengan ini, nanti akan ada kematian. Berarti ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. An-nafi'u yang mendatangkan manfaat. Ad-darru yang mendatangkan mudarat. Allah. Kalau nikah sama ini, nanti akan sakit. Nanti akan mati. Musyrik. Rusak tauhidnya kepada Allah SWT. Kalau ada keluarga, mana keluarga? Ini keluarga yang menonton. Keluarga-keluarga. Musyrik kalian. Keluarga-keluarga. Rusak iman kalian. Nikahkan laki-laki baik. Orang Madura baik-baik.
Saya banyak ceramah di Madura tiap tahun. Pondok pesantren di Madura satu kabupaten 600 pondok pesantren. Lebih banyak pondok dari santrinya lagi. Mengaji. Kalau sudah saya ceramah di Madura, penuh tanah lapang. Ini orang soleh, orang baik. Nikahkan. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang laki-laki ingin menikahi anak kamu, tengok pertama din agamanya, wa khuluqahu akhlaknya. Baik agamanya, baik akhlaknya, nikahkan. Adapun kepercayaan yang tak sesuai dengan ajaran Islam, tinggalkan. Tapi kami berdua tidak mempercayai hal itu. Mantap. Karena itu hanya mitos berat, mitos saja. Dan keluarga saya merestui, tapi keluarga si perempuan tidak merestui. Karena akan ada musibah. Dan saya penuh dengan keyakinan bahwa saya merasa dengan perempuan tersebut ujungnya baik-baik. Apa yang harus saya lakukan? Nikahi secepatnya. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kalau udah dipinang tak dapat, kupujuk-pujuk ubok lari. Tolong tanyakan ke Ustadz Somad. Karena saya cari di YouTube tak nemu. Saya kan sama suami sudah talak 2. Nah, cara rujuknya kalau sudah habis iddahnya itu cemana? Iddah masa menunggu 3 bulan. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Menunggu 3 bulan, 3 kali suci. Kalau selama sebelum 3 kali suci itu dia rujuk, maka dia tinggal bilang, kalau bahasa kampung awak, I back to you my dear. Nah, balik. Selesai. Tapi kalau sudah habis 3 bulan, maka dia mesti diakad ulang. Ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada wali, ada 2 saksi, ada mahar, ada ijab, ada qabul. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Itu namanya pengantin baru stok lama. Pengantin baru memang. Tapi stok lama. Pakai skincare lah. Pertanyaan saya. Apakah kalau terjadi masalah lagi dan suami menjatuhkan talak lagi, itu dihitung talak berapa Pak Ustaz? Talak 3. Berkelahi lagi. Masuk lagi. Talak 3. Kalau lah talak 3 macam mana? La tahillu lahun hatta tankiha zawjan ghairah. Tidak halal, tak boleh rujuk sampai nikah dengan laki-laki lain. Namanya zaman dulu nikah Cino Buto. Zaman dulu namanya nikah Cino Buto. Udah jatuh talak 3 tapi ingin balik juga. Akhirnya dicari Cino Buto di Bagan. Disuruh nikah. Kau nikahi janda talak 3 tu. Tapi jangan kau apa-apa kan. Oi, katanya. Ini bayar. Itu namanya nikah Cino Buto. Nikah Cino Buto itu dilaknat. La'anallahul muhallil wal muhallalah. Laki-laki yang minta nikahkan orang supaya nikah dengan bininya tadi, dilaknat. Dua-duanya dilaknat Allah. Maka pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Sebelum jatuh itu pikirlah elok. Ayo. 6. Apakah menghibah bisa dimaafkan dosanya? At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat, taubat nasuha, bersih macam tak berdosa. Dosa kepada Allah. Adapun dosa kepada manusia, minta maaf. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Dulu saya menghibah ibu. Menceritakan suami ibu, anak ibu, menantu ibu, cucu ibu, cucu ibu, semua. Berapa kali? Setiap hari. Maafkan ya Bu ya. Iya, kata dia. Minumlah kopi nih. Habis minum, mati. Rupanya dikasihnya kopi Mirna. 7. Bagaimana cara ikhlas menerima ibu yang menikah lagi? Walladzina tawaffawna minkum wa yudharuna azwaja. Kalau ayahmu mati meninggal dunia, ibumu cuma menunggu arba'ata ashhuri wa ashra.
Inya menunggu sampai bulan 10 hari. Tanggal 10 Mei mati. Mati ayah awak tanggal 10 Mei. Juni, Juli, Agustus, September. Tanggal 20 September datang uang meminang. Nyo bisa nikah lagi. Tidak perlu menanya anaknya. Nak, mama mau nikah lagi. Setuju ya? Tak perlu, tak ada syarat. Yang penting dia nikah. Tapi kalau hanya sekedar adab, sopan santun, tata krama, menjaga silaturahim, dia bilang, aku menikah lagi nak. Aku tak bisa lama-lama menjanda. Kau kan tahu mak kau ini paling cantik di gang ini. Nanti banyak mengganggu. Aku tak bisa sendirian. Kata anaknya, aku tidak rela. Nanti posisi papa tergantikan. Ayah kau tak ada yang bisa menggantikannya. Akhirnya anaknya menerima. Apa pula syarat izin? Perempuan menikah tidak ada syarat izin anak. Secara fikih. Oke. Tapi anaknya, bagaimana saya bisa menerima ibu saya ini menikah lagi Pak Ustadz? Maka kau mesti banyak belajar fikih. Bahwa ayahmu nanti di surga dikasih Allah bidadari yang lebih cantik daripada emak. Tapi aku tidak mau Pak Ustadz. Aku mau macam emak itu juga. Dikasih Allah Ta'ala bidadari tak terlalu cantik. Macam itulah dia. Jangan khawatir. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, tapi saya tak bisa menerima bapak ini Pak Ustadz. Ya, terima kasihlah. Allah sudah menjaga dia. Mengirimkan laki-laki yang baik, yang amanah. Ibu ini kan menunggu masa mati masih lama. Dia mau jalan-jalan ke mall. Dia mau shopping. Dia mau didampingi laki-laki yang soleh. Dia mau tahajud malam. Dia mau sholat tarawih di An-Nur. Dia mau jalan-jalan. Dia mau liburan. Nah, itu. Jadi jangan kita kalau mau membahagiakan orang tua, ya bukan berarti membahagiakan orang tua. Saya mau bahagiakan ibu. Begitu juga kalau ayah, emak kita mati. Ada orang emaknya mati. Lalu kemudian dibilangnya sama ayahnya, Papa, kalau papa mau ke Jakarta, ada kakak di sana. Kalau papa mau ke Medan, ada adik di sana. Kalau papa mau ke Malaysia, ada saudara kita di sana. Papa mau terbang kemanapun, bebas. Kata bapaknya, yang kau pikirkan kemana aku terbang? Kemana aku hinggap, kau tak kau pikirkan? Aku ini kan burung. Aku mau hinggap juga, kata dia. Kadang anak-anak ini dipikirnya orang tua ini cuma mau terbang aja. Papa mau naik pesawat, kau belikan tiket. Aku pesawat tak penting, aku nak berbini, kata dia. Bahagiakan orang tua kalian, lagi masih hidup. Aku tak bisa, mak ayahku dah mati dua-dua. 8. Jika Allah Maha Penyayang, kenapa Allah membuat neraka? Untuk kau. Itulah kenapa diciptakan Allah neraka. Orang masuk neraka itu karena Allah tak sayang atau karena dia buat salah? Karena dia buat salah. Ada perempuan dari Amerika, dia bilang Tuhan dalam Islam itu Tuhan yang sangat sadis. Tuhan yang sangat kejam. Dibacanya Quran. Kullama nadijat juluduhum. Ketika kulit mereka gosong melepuh kena api neraka. Badalna juludan ghairaha. Diganti kulit yang baru bakar lagi. Ganti kulit baru bakar lagi. Ini Tuhannya sadis. Ini Tuhan kalian, ini psikopat Tuhan kalian. Kata dia, Tuhan apa ini? Kata dia, tak percaya. Sekarang dia masuk Islam. Kenapa? Setelah menengok Israel menghajar Gaza, Palestina. Apa kata dia? Memang cocok Tuhan macam itu. Setuju, aku setuju. Jadi kalau ada orang mengatakan, Tuhan itu maha sayang. Kenapa dia ciptakan neraka? Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Namrus, Qarun, kau. Ini mana tempat kalian? Neraka dulu tempat kalian. Pertanyaan 9. Siapa yang memberi nama di surah Al-Quran itu? Inna Allah ya'murukum an tazbahu baqarah. Allah memerintahkan kamu menyembelih lembu. Ada nama Al-Baqarah itu dalam surat itu. Maka ketika sahabat disuruh membaca, Iqra Al-Baqarah. Man qara'a surat Yasin. Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah. Nabi yang menyebut. Tengok hadisnya.
dalam muqaddimah surat Yasin, tafsir Ibnu Katsir, man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang membaca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, maka pada waktu subuh dia sudah diampunkan Allah dosanya. Nabi menyebut surat Yasin. Man qara'al mu'awwizataini, siapa yang membaca dua a'udzu, qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas. Jadi nama-nama surat itu ada dalam hadis-hadis Nabi. Tengok di dalam muqaddimah tafsir setiap surat. Saya sarankan beli tafsir Ibnu Katsir. Tafsir yang bagus, tidak ada Israiliyatnya, riwayatnya hadis-hadis sahih, mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, tafsir Ibnu Katsir. Sudah terjemahkan bahasa Indonesia. Saya mau tafsir yang orang Indonesia, Pak Ustaz. Tafsir Al-Azhar, ditulis oleh orang Danau Maninjau, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Buya Hamka. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afan. 9. Apa hukum mencintai karakter fiktif seperti anime? Anak saya sekarang kalau saya pulang buka pintu, Spiderman. Bajunya Spiderman. Ada topeng di rumah. Saya pun disuruh pakai topeng Spider. Kenapa dia suka Spiderman? Spiderman itu tokoh fiktif. Karena dia belum ada akal. Tak ada akal. Jadi kalau ada yang udah tua-tua ini suka juga fiktif. Khawatir saya. Nanti tak wakah. Oh. Tak ada utah, makan utak-utak. Kuang akal, minum ayakah. Kita ini sudah berakal. Cintailah tokoh yang ada. Siapa tokoh yang paling tokoh di antara semua tokoh? Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi anak saya tak saya larang. Saya belikan. Batman, Wonder Woman, Spiderman, Cicakman. Ada. Saya bentang sajadah. Saya susun semua di belakang. Batman, Superman, Spiderman. Semua ada. Saya suruh dia jadi imam. Sami imam ya. Oh, bangganya dia jadi imam. Semua makmum dia. Full di belakang. Ada fotonya saya simpan. Nanti saya post. 11. Mengapa harus adab dulu baru ilmu? Adab dulu baru ilmu. Adab dari ilmu. Masuk saya kemari pakai celana pendek. Bercelana pendek berkaus kutang. Lalu kemudian semua jamaah tunduk. Pas ditanya, kenapa kalian tak ada satu pun yang mengkritik Ustaz Somad? Dulu kan adab daripada itu. Bongak itu. Kalau begitu jamaah ke saya, lama-lama jadi walid saya. Jadi kalau ada orang mengatakan adab dulu baru ilmu. Adab dari ilmu. Karena orang beradab itu karena berilmu. Bisa orang beradab kalau tak berilmu? Bisa, tapi adabnya bukan dari ilmu. Bukan itu ajaran Islam. Ajaran Islam adabnya dari ilmu. Makanya mengaji adab dulu. Adab mengaji, adab pada orang tua, adab menuntut ilmu. Kalimat adab dulu baru ilmu, betul. Tapi adabnya dari ilmu-ilmu Islam. Ngaji. Dari ngaji itu muncul adab. Jelas? Nah, udah jelas selesai. Saya tahu Ustaz sampai jam 1.30. Habis ini kami ada lagi. Ini pengajian yang ketiga. Tadi pengajian pertama di SMK Negeri. Habis itu kajian di An-Nur. Habis itu khutbah Jumat. Habis itu menjawab pertanyaan. Habis ini nanti kajian di ETU. Habis ini nanti kajian di Az-Zahra. Habis itu nanti malam di mandi angin. Tak pula mandi air, mandi angin. Minas. Habis itu besok subuh di Masjid Polda. Habis itu siangnya kepanggil. Terus kapan istirahatnya? Istirahatnya nanti di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang mengatakan istirahatlah Pak Ustaz. Istirahat. Hidup ini tidak pernah istirahat. Nanti kalau anak ini udah sekolah istirahat. Rupanya uang sekolah mahal. Nanti kalau anak ini udah kuliah agak istirahat. Rupanya UKT mahal. Nanti kalau anak ini sudah sarjana nampaknya istirahat. Rupanya sibuk pula mencari kerja. Nanti nampaknya kalau anak ini sudah kerja istirahat. Sibuk pula menabung anak mau berbini. Nanti kalau udah berbini nampaknya istirahat. Anak tuh punya anak, dititipkannya pula anak dia ke kita.
Hidup tidak akan pernah istirahat. Kalau ada yang mengatakan hidup ini ada istirahat, mimpi. Istirahat kita nanti di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami, ala zikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan yang terbaik. Allahumma jazil waqifina wal mutasaddiqin, berikan balasan kepada saudara kami yang sudah berwakaf, berinfak dan bersedekah. Rabbana ja'alna muqimas shalah, jadikan kami orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyatina, sampai anak cucu keturunan kami. Allahumma taqabbal minna, terima segala amal kami, wa tub alaina, terima taubat kami, waqtim bis solihati amalana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Allahumma kama jama'atana fi hadzal makanil mubarak fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sebagaimana sudah engkau kumpulkan kami hari penuh berkah hari Jumat, kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.